أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 27. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minadh dhalimin, wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzu bika minal munafiqin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali bersama BCA ibu-ibu di Masjid An-Nur, Kota Baru, Ndriyorejo, Gresik, Jatim, Indonesia. Alhamdulillah kita bisa datang kembali untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengkokohkan iman dan takwa kita. Mudah-mudahan Allah merahmati diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini untuk senantiasa berada di jalan yang benar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan diri kita, keluarga besar kita, dan umat dari perilaku keji dan mungkar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana
waghfir lana dunubana. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita kaji surat Al-Baqarah ayat 27. Sifat-sifat orang fasik dan juga orang kafir yang tersebut pada ayat di atas, yaitu 1. Melanggar perjanjian dengan Allah sesudah perjanjian itu teguh. Nah, jadi Bu, kalau orang itu sudah berjanji, ya masing-masing kita ini Bu, datang ke dunia ini di waktu kita masih berada di alam ruh dulu Bu. Di surat Al-A'raf ayat 172 sampai 181 Bu. Di situ ada perjanjian antara ruh-ruh kita ini sebelum dilahirkan ke dunia. Lah ruh-ruh kita ini bilang kepada Allah, dia mau percaya, mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengaku sebagai hamba Allah, dan setelah dilahirkan ke dunia nanti dia mau taat kepada Allah, menyembah Allah. Tapi Bu, kenyataannya setelah manusia ini dilahirkan, setelah para jin-jin itu dilahirkan, ternyata banyak sekali yang melanggar perjanjian ini. Janjinya mau ibadah, tapi dia tidak mau beribadah. Lah ini alasannya apa? Tentu semuanya itu ada kaitannya dengan pendidikan Bu. Makanya namanya orang tua, ayah ibu ini harus mengawal putra-putrinya agar senantiasa fitri ya Bu. Jadi anak-anak kita itu datang dari Allah, itu suci ya, dititipkan kepada kita juga harus suci. Lah supaya dia suci, maka harus diajari yang namanya apa Bu? Islam ya Bu. Iman, ihsan. Kita belajar akidah yang baik, belajar syariah yang baik, muamalah yang baik, ibadah yang baik, baca kisah-kisah para nabi dan rasul, dan belajar semua ilmu yang ada ya Bu, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Lah kesemuanya itu nanti kalau bisa anak kita dan kita menjadi ainul yakin, ilmul yakin sampai hakul yakin, maka insya Allah mereka menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Beda Bu dengan orang-orang yang kafir tadi, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, itu suka melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun disumpah Bu, sumpah jabatannya itu pakai Al-Quran Bu ya, dia mengatakan saya berjanji demi Allah, tapi kenyataannya Bu, kadang-kadang orang-orang munafik ya masih juga melanggar perjanjian. Kita doakan ya Bu, mudah-mudahan umat yang suka melanggar perjanjian dengan Allah, perjanjian dengan Rasulullah ya, perjanjian dengan sesama manusia, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Dia tidak melanggar lagi perjanjian itu, tapi dia akan tobat menjadi tepat janji-janjinya. Termasuk kita Bu, kita kalau membaca doa iftitah masih ingat Bu,
Sesungguhnya apa Bu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu juga janji kita Bu kepada Allah. Nanti jenengan lihat Bu di surat ke-6 ayatnya 162 sampai 165. Itu janji-janji kita. Oleh karena itu mudah-mudahan kita ini ingat janji, kemudian melaksanakan janji-janji itu. Yang kedua, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk dihubungkannya. Ini Bu. Jadi kalau misalnya persaudaraan antara muslimin muslimat ya Bu, mukminin mukminat, ini harus disambungkan. Lah kalau adanya penyakit yang namanya gil Bu, ada penyakit umat itu namanya gil. Gil itu apa Bu? Gil itu adalah iri dengki ya Bu ya. Itu yang harus kita hindari. Nanti jenengan lihat Bu di surat 59 namanya Al-Hasr ayat 10, ada sebuah doa, Rabbana gfir lana dunubana wali ikhwanina alladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina gillal lilladina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Jadi kalau penyakit gil, penyakit iri dengki itu hilang dari kita, maka kita akan bisa bersaudara antara muslimin dengan muslimin yang lain ya, mukminin mukminat semua bersatu sebagaimana yang ada di surat At-Taubah 71 sampai 72. Tapi kalau umat ini sudah dilanda penyakit yang namanya gil tadi, maka programnya apa Bu? Yaitu putus. Jadi kalau misalnya kabel ya Bu ya, kabel wifi sampean itu Bu, kalau sambung itu sinyalnya penuh ya Bu, terus misalnya dicokot karo tikus Bu, kemudian putus, kira-kira nyambung nggak Bu? Pasti nggak nyambung lah. Jadi begitu programnya orang-orang munafik, orang-orang kufur itu seperti itu ya, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk menghubungkannya. Makanya kita harus apa Bu? Menyambung, namanya apa Bu? Silatur rohim ya, dengan famili kita ya, dengan famili ayah kita, ibu kita ya, tetap kita saling doa mendoakan agar mereka senantiasa beriman dan takwa, soleh dan solihah. Yang ketiga Bu, membuat kerusakan di muka bumi. Nah ini Bu namanya al-fasad Bu. Jadi programnya orang-orang yang fasik itu Bu, suka membuat kerusakan di muka bumi. Tapi apa Bu, kemarin kita baca di ayat-ayat Al-Baqarah ayat 8 sampai 20 kemarin ya, orang-orang yang munafik itu alasannya dia membuat yaitu bukan kerusakan Bu, tapi dia pengakuannya adalah membuat perdamaian ya Bu, mau memperbaiki dunia ini Bu, mau diperbaiki. Tapi kenyataannya bukan malah diperbaiki, tapi kenyataannya dunia ini semakin rusak ya Bu, karena hatinya sakit, karena hatinya ragu-ragu, tidak punya pendirian. Akhirnya apa yang dilakukan itu penuh dengan apa Bu? Kepura-puraan ya, kelihatannya baik tapi kenyataannya
jelek. Ya Bu, kelihatannya koyok soleh tapi salah. Ya Bu. Jadi begitu, kita harus berhati-hati. Orang-orang yang merusak perjanjian Allah, yaitu merusak perjanjian Allah dengan makhluknya, bahwa seluruh makhluknya akan beriman hanya kepadanya, kepada para malaikat, kepada para rasul, kepada kitab-kitabnya, kepada hari kemudian, dan kepada adanya qada dan qadar Allah, mengikuti semua perintah dan menghentikan semua larangannya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada manusia akal, pikiran, anggota badan dan sebagainya agar manusia selalu ingat akan janjinya itu. Tetapi orang-orang fasik tidak mau mengindahkannya. Allah berfirman, walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Surat Al-A'raf ayat 179. Jenengan masih ingat Bu? Funky dulu Bu, masih ingat? Apa? Fisik, akal, nafsu, kolbu. Ya, 4 piranti ini harus dijaga. Ya, fisiknya harus baik, Islami, akalnya harus cerdas, Islami, nafsunya harus tunduk, Islami, dan kolbunya harus tunduk. Kalau itu semuanya jadi yang baik, tunduk kepada Allah dan Rasulnya, pasti akan menepati janji-janjinya. Ya. Dan mereka juga memutuskan apa yang telah diperintahkan untuk menghubungkannya, ialah segala macam pemutusan hubungan yang diperintahkan Allah menghubungkannya, seperti memutuskan hubungan silaturahim antar sesama kaum muslimin. An-Nisa ayat 1. Membeda-bedakan para nabi dan rasul, yaitu mengimani sebagiannya dan mengingkari sebagian yang lain. Al-Baqarah 285 dan sebagainya. Termasuk pula di dalam memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk menghubungkannya, ialah mengubah, menghapus atau menambah isi dari kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada Rasulnya, yang berakibat putusnya hubungan antara agama Allah yang dibawa oleh para Rasul. Jadi nggak boleh Bu nambah-nambahi Al-Quran ya Bu. Berapa surat sih Bu? 114 surat. Ayatnya berapa Bu? 6.236 ayat. Berapa juz? 30 juz. Jadi jangan ditambah-tambahin, nggak boleh ya. Orang-orang fasik membuat kerusakan di muka bumi karena mereka tidak beriman, menghalang-halangi orang lain beriman, memperolok-olokkan yang hak, merusak akidah, merusak atau melenyapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk memakmurkan alam ini buat kemaslahatan manusia, serta merusak lingkungan hidup. Mereka orang-orang yang rugi di dunia karena tindakan-tindakannya, dan rugi di akhirat dengan mendapat kemarahan dari Allah loh Bu. Jadi orang-orang yang
kufur, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang munafik, orang-orang musyrik itu mendapatkan apa Bu? Kebencian ya, dibenci oleh Allah dan juga termasuk golongan orang-orang yang sesat. Makanya dia nanti ya menjadi orang yang merugi ya. Dia hanya hidup bersenang-senang sebatas umurnya saja. Setelah mati dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman dan takwa kita dengan adanya kita beristiqomah senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan iman dan takwa ini selalu ada di dalam jasmani dan rohani kita ya Bu, sehingga kita hidupnya husnul ya. Mudah-mudahan nanti wafat panjenengan husnul khotimah. Surat Ali Imran 102 sampai 200 dan Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita dengan nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, kedua orang tua kita yang sudah kapundhut ya, juga guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, kaum mukminin, mukminat. Mudah-mudahan Allah anjilir rahmah wal magfirah wan nikmah wal jannah sebagaimana difirmankan dalam surat Ghafir ayat 8 sampai 9. Dan doa kita untuk kaum muslimin muslimat yang masih hidup, mudah-mudahan panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.